Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 248. Oke, langsung banyak mang mimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Hati semua orang bergetar ketika mendengar ucapan dari Pak Tua Hunmo. Banyak tatapan mata terlihat cukup terkejut ketika melihat pada ruang kosong yang ada di langit. Mereka berpikir, apakah sebenarnya masih ada ahli lain yang tidak mereka sadari telah bersembunyi di ruang kosong tersebut. Mata Xiaoyan juga melihat ke arah langit itu sambil mengatakan, iblis tua dari menara pil kecil. Apakah yang dimaksud dengan ucapan dari Pak Tua Hunmo merupakan leluhur misterius yang berasal dari menara pil kecil itu? Tanpa sadar, di dalam hati Xiaoyan cukup senang ketika dia mendapatkan kesimpulan seperti ini. Terlepas dari situasi yang buruk terjadi di tempat ini, sekarang Menara Pil dan juga Xiaoyan telah melakukan kolaborasi. Mereka membentuk aliansi rumah langit dan leluhur misterius dari Menara Pil kecil itu yang selama ini tidak ingin bermusuhan. Apakah sebenarnya dia benar-benar telah datang ke tempat ini? Seluruh orang hanya terdiam dan suasananya menjadi cukup sunyi untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya ruang yang ada di langit mulai berfluktuasi. Ada suara segera bergema. Aku tahu bahwa sebenarnya Clan Hun tidak akan pernah bermain sesuai dengan aturan. Setelah kata-kata ini bergema di seluruh tempat ini, lubang hitam langsung terbentuk di langit. Sesosok orang pemuda telah muncul dengan menunggangi sapi. Hal ini membuat tatapan mata dari kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan rasa penasaran yang cukup tinggi, karena tampaknya pemuda ini merupakan orang yang luar biasa. Meskipun dia terlihat seperti remaja, namun usianya sudah puluhan ribu tahun. Orang-orang yang ada di dalam tempat ini hanya bisa terdiam ketika melihat kemunculan dari pemuda yang menaiki sapinya. Mereka semuanya tidak pernah bisa menyangka bahwa suara yang bergema barusan berasal dari pemuda itu. Xiaoyan sambil memperhatikan pemuda ini, dia pun berkata dengan diri, tetua pertama telah menyebutkan bahwa leluhur itu orangnya suka bersenang-senang dan menjalani banyak kehidupan. Dia terus-menerus meminjam tubuh orang lain untuk dilahirkan kembali ke dunia ini. Dari kelihatannya, hal itu memang benar. Tatapan mata dari Pak Tua Hunmo melihat pada pemuda yang berada di atas sapi. Dia sambil tertawa mengatakan, hahaha, iblis tua, sebenarnya kau masih suka bertingkah misterius seperti masa lalu. Pemuda yang berada di atas sapi itu segera mengangkat tangannya sambil mengatakan, aku tidak perlu menunjukkan diriku jika Clan Hun bermain sesuai aturan. Namun kalian telah melanggar aturan tersebut dan Clan Hun benar-benar mengirimkanmu untuk datang ke tempat ini. Aku ingin tahu apa niat dari Clan Hun sebenarnya. Mendapatkan perkataan seperti itu membuat Pak Tua Hunmo tertawa dengan cara yang cukup aneh, lalu dia menjawabnya, Clan Hun milikku. Bagaimanapun juga harus bisa mendapatkan esensi dari api teratai pemurni iblis. Hantu tua yang terbaik bagimu saat ini adalah tidak ikut campur. Kepala Clan Hun sebenarnya cukup tertarik pada dirimu, dan setelah bertahun-tahun ini kau mungkin telah mencapai tingkat ke-9 dari Pil Xuan. Jika kau maju lebih jauh, kemungkinan dirimu akan bisa menjadi pil tingkat ke-9 level emas yang sangat legendaris. Bahkan kepala Clan Hun tidak akan pernah bisa menahan diri untuk menangkap dan juga menelan dirimu. Pemuda yang berada di atas sapi itu pun hanya tersenyum ketika mendengar ucapan dari Hunmo. Dia lalu mengatakan, bukannya dia memang telah mendambakan diriku sejak lama, namun aku tidak akan pernah menyerahkan diriku untuk ditelan olehnya. Dan apakah menurutmu dia akan bisa memakanku? Pak Tua Hunmo dengan ada suara yang cukup serius, dirinya mengatakan, kau harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala Clan Hun keluar dari retreatnya, dia secara alami akan memaksa dirimu untuk memahami nasib yang cukup buruk karena berani menentang Clan Hun. Detik berikutnya, duar, ada sebuah ledakan yang cukup keras yang ternyata itu merupakan tirai cahaya hitam yang telah menjebak Xiao Chen dan juga Hun Miseng. Kali ini raut wajah dari Hun Miseng telah terlihat sangat pucat. Jelas dirinya mengalami luka yang cukup serius. Pak Tua Hunmo segera mengangkat alisnya ketika dia menyaksikan penampilan yang sangat menyedihkan dari seorang Hun Miseng. Kemudian mengatakan, Hun Miseng, kau benar-benar telah mempermalukan nama dari kepala aulat jiwa. Sambil mengusap
mengusap jejak darah di sudut mulutnya, Hun Miseng pun kali ini mengatakan, "Hantu tua, berhentilah kau mencoba menekanku dengan usiamu. Kau harus lebih menyadari latar belakang dari orang itu jika dibandingkan dengan diriku." Hun Miseng telah menebak bahwa Xiao Chen ini yang memegang kapak merah raksasa sebenarnya merupakan orang yang berasal dari masa lalu, dan dia mengingat bahwa orang ini merupakan kapak darah Xiao Chen yang cukup terkenal di masa itu. Tidak menyangka orang yang telah menghilang selama ribuan tahun benar-benar muncul di saat seperti ini. Pak Tua Hun Mo segera melihat pada Xiao Chen yang telah berjalan di udara sambil memegang kapak merah raksasa. Sebuah keterkejutan juga telah muncul di raut wajah dari Hun Mo. Kemudian dia mengatakan, "Kapak merah darah Xiao Chen, tidak disangka bahwa sebenarnya dirimu masih hidup, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah berkah. Jika kau berada di klan Xiao saat itu, kemungkinan nasibmu hanya akan menemui kematian seperti Xiao Xuan dan juga orang-orang klan Xiao yang lainnya." Langkah kaki dari Xiao Chen berhenti. Dia melihat pada hantu tua Hun Mo sambil mengangkat dahinya, dan Xiao Chen bisa merasakan aura yang lebih kuat di dalam tubuh Hun Mo jika dibandingkan dengan Hun Miseng. Aura seperti ini tidak mudah dihadapi oleh Xiao Chen. Pemuda yang berada di atas sapi hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, klan Xiao memanglah serangga yang tidak akan tinggal diam meskipun mereka mendapatkan banyak pukulan. Xiao Chen, kau pantas diberikan ucapan selamat karena bisa hidup hingga detik ini." Tatapan mata dari Xiao Chen melihat pada pemuda yang berada di atas sapinya, lalu dia mengatakan, Sebenarnya kau merupakan orang tua itu yang berasal dari Menara Pil Kecil. Meskipun penampilan dari leluhur Menara Pil Kecil sudah berubah menjadi seorang pemuda, namun Xiao Chen masih bisa merasakan aura di dalam tubuhnya dengan cukup akrab, karena sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia ini yang memiliki aura seperti leluhur Menara Pil Kecil. Ucapan dari Xiao Chen membuat pemuda yang berada di atas sapi hanya bisa tersenyum. Sementara tetua pertama Menara Pil Kecil akhirnya pulih dari keterkejutan. Dia segera berlutut sambil mengatakan, "Salam leluhur." Sebuah kegembiraan juga terlintas di raut wajah dari tetua pertama Menara Pil Kecil. Sampai-sampai tidak sadar dia meneteskan air mata. Leluhur dari Menara Pil Kecil yang selama ini berkeliaran benar-benar muncul di tempat ini, yang membuat tetua pertama dari Menara Pil Kecil sangat bersemangat. Sambil melihat pada tetua pertama Menara Pil, pemuda yang berada di atas sapi itu hanya bisa tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, sebenarnya kau merupakan bocah kecil saat itu. Tidak disangka kekuatanmu sudah mencapai tahap doseng. Bangunlah, sekarang bukan waktunya untuk mengingat masa lalu. Xiao Yan, serahkan esensi dari api teratai pemurni iblis itu padaku." Mendengar ucapan dari leluhur Menara Pil membuat Xiao Yan cukup terkejut. Dia segera tersenyum dengan cara yang cukup aneh. Sementara Xian ini langsung bergumam di samping dari Xiao Yan, "Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Apakah kau akan percaya padanya? Dia itu orang yang aneh sekali." Mendengar ucapan dari Xian membuat Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Bukankah ini sesuatu yang paling kau sukai saat itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pilar cahaya hitam pada pemuda penggembala sapi yang merupakan leluhur Menara Pil Kecil. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan membuat hantu tua Hun Mo hanya bisa mendengus. Detik berikutnya, dia mengeluarkan serangan spiritual yang cukup kuat dan bahkan membuat banyak orang di tempat ini menjadi cukup pusing. Gendang telinga dari Xiao Yan juga merasakan sakit yang luar biasa. Di dalam hati, Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Hal itu membuat Xiao Yan segera mengatakan, "Doseng bintang 5 tingkat lanjutan, sungguh kekuatan yang menakutkan dan bisa dibanggakan dari orang tua itu." Xiao Yan merasa jika dirinya turun tangan dan melakukan pertarungan melawan hantu tua Hun Mo, kemungkinan Xiao Yan tidak akan pernah bisa menerima satu serangan. Tubuh dari Pak Tua Hun Mo segera menghilang, dan detik berikutnya telah muncul di dekat pilar cahaya hitam untuk mengulurkan tangannya dan meraih benda itu. Namun tiba-tiba saja hantu tua Hun Mo bisa merasakan ruang yang ada di sekitarnya telah mengalami sebuah perubahan. Hal ini membuat Hun Mo segera mengangkat alisnya karena posisi tubuhnya sekarang sudah tertukar. Dia berada di tempat dari pemuda penggembala sapi sebelumnya, sementara pemuda penggembala sapi sudah berada di hadapan pilar cahaya hitam. Pertukaran yang tidak terduga seperti ini membuat banyak orang menjadi melongo karena mereka
bahkan tidak bisa melihat pergerakan apapun dari keduanya. Pak Tua Hunmo yang berdiri di udara dengan cukup bingung dan juga kaget tanpa sadar berteriak, "Pergeseran spasial bintang 6 Doseng. Sebenarnya kau telah benar-benar menembus ke bintang 6 di tahap Doseng." Raut wajah dari Hun Miseng, wakil kepala aula jiwa, dan juga Hun Fong kini telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka juga melihat pertukaran dari kedua orang itu. Mereka saat ini hanya bisa terdiam karena Doseng bintang 6 bahkan di dalam klan Hun merupakan kekuatan yang cukup langka. Hanya beberapa tetua agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun tidak disangka leluhur dari menara pil kecil ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan seperti itu. Tidak heran jika klan Hun selalu menghentikan aula jiwa ketika mereka berniat untuk melakukan penyerangan pada menara pil. Sepertinya kepala dari klan Hun telah memandang menara pil kecil memiliki keberadaan yang sangat menakutkan seperti leluhur menara pil kecil ini. Pemuda penggembala sapi mengabaikan teriakan dari Hunmo. Tangannya segera meraih pilar cahaya hitam dan secara perlahan mengamati esensi api teratai iblis yang ada di dalamnya. Hal itu membuat hantu tua Hunmo sekali lagi berteriak, "Iblis tua, apakah kau berencana menjadi musuh dari klan Hun milikku?" Ucapan itu membuat pemuda penggembala sapi hanya meliriknya sambil menggelengkan kepala, dan dia kali ini mengatakan, "Sungguh ucapan yang bodoh." Dia secara acak melemparkan pilar cahaya hitam ke arah langit. Hal itu membuat hantu tua Hunmo menjadi cukup gembira. Baru saja dia akan melakukan pergerakan untuk merebut hal itu, tubuhnya langsung terdiam. Sementara pemuda penggembala sapi melihat pada pilar cahaya hitam yang telah dia lemparkan ke arah udara, dia segera tertawa sambil mengatakan, "Api teratai pemurni iblis, kau memang layak berada di peringkat ketiga dari api surgawi, karena sebenarnya kau telah sengaja membiarkan dirimu disegel untuk melihat orang-orang yang ada di tempat ini saling bertarung satu sama lain, dan yang perlu kau lakukan hanyalah mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka." Kau telah menyembunyikan diri sangat dalam, tapi kau tidak akan pernah bisa bersembunyi dariku. Keluarlah dan tunjukkan dirimu. Ucapan dari leluhur menara pil kecil membuat raut wajah banyak orang yang ada di tempat ini segera berubah drastis. Tatapan mata mereka semuanya melihat ada pilar cahaya hitam yang telah berputar-putar di langit. Mereka kemudian memahami api teratai pemurni iblis sebenarnya telah sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan juga disegel di dalam pilar cahaya hitam tersebut. Bukankah sesuatu seperti ini merupakan pemikiran yang cukup licik dan juga cerdas? Leluhur Huoyao dari lembah api yang terbakar juga sangat tercengang. Lalu dia mengatakan, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Sebenarnya api teratai pemurni iblis telah membiarkan kita terjebak di dalam permainannya." Soyan juga kaget dan dia bertukar pandang dengan Suner yang ada di sebelahnya sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Mengingat kekuatan yang cukup menakutkan dari leluhur menara pil kecil, tidak mungkin bagi dia untuk membuat kesalahan saat ini. Kepala aula Hun Miseng dengan raut wajah yang cukup jelek, dia pun mengatakan, "Omong kosong apa kau ini? Terlepas dari seberapa kuatnya api teratai pemurni iblis, dia masih akan mengalami kesulitan untuk bisa melarikan diri dari formasi penyegel iblis Tian Duo dari dalam klan Hunku." Tatapan mata dari Pak Tua Hunmo juga melihat pada pilar cahaya hitam yang ada di langit, tapi dia tidak berkata apapun. Dirinya telah melakukan kontak dengan leluhur menara pil kecil beberapa kali, dan secara alami dia mengerti bahwa kata-kata dari leluhur menara pil kecil ini bukanlah omong kosong belaka. Leluhur menara pil kecil tidak ingin repot-repot memberikan penjelasan pada semua orang yang meragukan ucapannya. Kali ini dia terus melihat pada pilar cahaya hitam yang terus berputar di langit sebelum pada akhirnya kembali mengatakan, "Karena kau tidak ingin mengungkapkan dirimu, maka aku hanya bisa memaksamu untuk keluar." Setelah mengatakan hal tersebut, leluhur menara pil kecil menjentikkan jarinya. Garis hitam kini telah muncul yang tampaknya terlihat lemah, tapi hal itu telah bisa merobek ruang dimensi dan kemudian bergegas memberikan serangan pada pilar cahaya hitam dengan cepat. Hal ini membuat pilar cahaya hitam itu pun bergetar dengan hebat sebelum pada akhirnya gelombang api yang mengguncang bumi kini telah melesat
ke segala arah. Kemudian diar, pilar cahaya hitam itu pun hancur berkeping-keping. Api putih yang telah menyebar sekarang berubah menjadi sosok pemuda berjubah putih. Tatapan matanya melihat pada leluhur menara pil kecil sambil mengatakan, "Iblis tua, kau sebenarnya telah merusak rencanaku. Apakah dirimu benar-benar mencari kematian?" Hati Xiaoyan sekarang telah berdebar ketika dia melihat pada sosok pemuda yang tidak lain merupakan perwujudan dari api teratai pemurni iblis. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan sebenarnya orang ini memang benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Ekspresi di raut wajah dari Hun Miseng sekarang telah berubah menjadi sangat jelek, dan barulah Hun Miseng sekarang percaya dengan kata-kata dari leluhur menara pil kecil. Tatapan matanya melihat pada pemuda berjubah putih yang merupakan api teratai pemurni iblis. Dia benar-benar licik dan juga jenius. Leluhur menara pil kecil hanya melihat pada pemuda berjubah putih itu. Kemudian dia mengatakan, "Api teratai pemurni iblis, karaktermu itu sangatlah brutal. Jika kau diizinkan untuk memasuki dataran tengah, kau pasti akan menimbulkan kehancuran. Oleh karena itulah, Saint teratai pemurni iblis telah memilih untuk menyegelmu di tempat ini sampai dia benar-benar mengorbankan nyawanya sendiri, kemudian mati. Oleh karena itu, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini." Pemuda berjubah putih itu pun hanya bisa mengatakan, "Jabingan tua itu, aku sudah menemaninya selama ribuan tahun. Setidaknya aku sudah banyak berusaha untuk dirinya. Namun dia benar-benar tidak peduli dengan ikatan kita berdua dan malah menyegelku di tempat ini. Akhirnya dia menderita serangan balik oleh kekuatanku, dan itu merupakan pembalasan yang setimpal untuk dirinya. Selain itu, apakah aku bisa pergi atau tidak? Bukan dirimu yang bisa memutuskan hal itu. Meskipun kau saat ini telah berada di bintang 6 Doseng, kekuatan seperti ini masih belum cukup untuk bisa menghentikan diriku." Leluhur menara pil kecil hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia melihat pada Pak Tua Hunmo yang tiba-tiba saja tertawa dengan cara yang cukup aneh. "Iblis tua, kau harus bertarung sendirian. Jika kau ingin menghadapinya, klan Hun kita merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah, dan akan lebih mudah bagi klan Hun untuk bisa menangkapnya jika dia bisa keluar dari tempat ini kemudian menuju dataran tengah." Hantu tua Hunmo itu jelas orang yang sangat licik karena dia tidak akan pernah memberikan bantuan apapun, dan dia hanya ingin menonton pertarungan antara leluhur menara pil kecil melawan api teratai pemurni iblis. Barulah saat itu orang-orang dari klan Hun yang akan mendapatkan manfaat dari pertarungan tersebut. Ucapan dari hantu tua Hunmo tidak membuat leluhur dari menara pil kecil terkejut karena dia sudah tahu karakter orang-orang dari klan Hun yang sangat curang selama hidup mereka. Xiaoyan kemudian menangkupkan dua tangannya sambil bertanya, "Tetua, apakah kau membutuhkan bantuan kami di dalam pertarungan ini?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat leluhur dari menara pil kecil hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, "Itu tidak perlu. Saat ini tidak ada di antara kalian yang bisa memberikan bantuan apapun pada diriku." Kaki dari leluhur menara pil kecil segera menginjak sapi yang ada di bawahnya, yang dalam sekejap dia ini telah muncul di hadapan dari api teratai pemurni iblis. Kemudian mengatakan, "Segel yang dipasang oleh Saint teratai pemurni iblis tidak mudah untuk dirusak. Meskipun kau telah meminjam gelombang dunia untuk merobek segel itu, namun segel seperti ini hanya akan semakin menguat. Selama aku bisa menundamu sampai saat itu tiba, maka kau tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini." Ucapan dari leluhur menara pil kecil itu membuat api teratai pemurni iblis tertawa, kemudian dia mengatakan, "Haha, jika begitu kita harus melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk bisa menghentikanku." Kedua tangannya tiba-tiba saja berubah. Banyak api putih yang ada di tempat ini dengan cepat ditarik kembali dan bergabung dengan tubuh dari api teratai pemurni iblis. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan-kekuatan api ini pun berubah menjadi raksasa yang sangat menakutkan. Api teratai pemurni iblis
itu pun lalu berteriak, "Patung Dewa Api Iblis!" Kaki dari raksasa itu dimasukkan ke dalam lautan magma yang ada di bawahnya. Kemudian tubuh dari api teratai pemurni iblis ini telah berdiri di atas kepala dari patung raksasa tersebut. Dirinya melihat pada leluhur menara pil kecil yang ada di bawah sana sambil mengatakan, "Hantu tua, mati saja kau ini." Patung Dewa Api Iblis raksasa itu pun segera mengangkat tinjunya yang kemudian diarahkan pada leluhur menara pil kecil. Kekuatan yang cukup luar biasa sampai membuat lautan magma yang ada di bawah sana berputar-putar dengan cara yang sangat mengerikan. Raut wajah dari kelompok Xiao yang telah berubah menjadi cukup pucat ketika mereka bisa merasakan kekuatan yang cukup luar biasa dari tinju yang telah diluncurkan patung Dewa Api Iblis. Bahkan orang seperti Xian dan juga tetua Gunan Hai ketika mendapatkan serangan seperti itu, kemungkinan tubuhnya akan langsung hancur menjadi debu. Sosok dari leluhur menara pil kecil hanya berdiri dengan cara yang cukup santai ketika melihat tinju raksasa telah muncul ke arahnya seperti meteor. Namun tiba-tiba saja dia membuka mulutnya lebar-lebar dan cahaya keemasan yang terang telah dikeluarkan. Hal ini berubah menjadi tirai cahaya emas yang menutupi seluruh tempat ini. Detik berikutnya, duar! Tinju dari patung raksasa telah benar-benar menabrak tirai cahaya keemasan yang diciptakan oleh leluhur menara pil kecil. Serangan seperti itu membuat gelombang energinya langsung tersebar dan banyak orang kini telah bisa melihat banyak retakan telah muncul di ruang sekitar dalam jarak ribuan kaki. Jari dari leluhur menara pil kecil tiba-tiba saja diangkat. Dia mengeluarkan setetes darah berwarna hijau sambil mengatakan, "Pil penggabungan langit." Banyak orang kali ini telah bisa melihat ada sebuah cahaya emas yang dimunculkan dari setetes darah berwarna hijau itu. Pada akhirnya, darah berwarna hijau telah melesat dengan cepat menuju sosok patung raksasa yang dalam sekejap langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau yang benar-benar besar. Sinar cahaya ini sendiri disertai dengan aroma obat yang cukup pekat. Akhirnya, diar! Hal tersebut menabrak dada dari patung raksasa dan menimbulkan cahaya hijau yang sangat terang. Ekspresi muram telah melintas dalam tatapan mata hantu tua Hunmo ketika melihat hal ini. Kemudian dia mengatakan kemampuan dari iblis tua ini telah menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan kekuatan dari api teratai pemurni iblis. Mendapatkan serangan seperti itu, api teratai pemurni iblis hanya bisa mengaum dengan marah karena patungnya saat ini telah benar-benar dirusak dengan cukup parah. Api teratai pemurni iblis kemudian berteriak ke arah langit, "Iblis tua, siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini, mereka akan aku bakar hidup-hidup. Bentukmu hanyalah sebuah pil dan aku ingin melihat kau akan bisa berubah menjadi apa lagi jika aku membakar dan juga memurnikanmu." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari api teratai pemurni iblis kini langsung melesat dengan sangat cepat. Sekali lagi, dia pun mengatakan, "Formasi langit kuno muncullah." Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini dibuat terkejut ketika tiba-tiba saja mereka bisa melihat barisan api telah terbentuk di langit dan hal ini berubah menjadi formasi yang sangat besar. Suara gemuruh juga langsung terdengar dari lautan magma yang ada di bawah sana yang sekarang telah mulai bergejolak. Raut wajah dari leluhur menara pil kecil dan juga Patua Hunmo telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka bisa menemukan dua formasi raksasa, satu di langit dan satu di bawah sana. Api teratai pemurni iblis kemudian mengatakan, "Iblis tua, kau tidak pernah mengharapkan hal seperti ini, bukan? Formasi penyegelan besar yang secara pribadi ditempatkan oleh Saint teratai pemurni iblis sekarang sedang digunakan olehku dan aku telah memahami semua misteri yang ada di dalamnya selama beberapa ribu tahun ini. Siapapun tidak akan pernah bisa melawanku hari ini." Raut wajah dari banyak orang ketika melihat formasi yang sangat besar itu, mereka menjadi ketakutan yang kemudian mengatakan semuanya telah menjadi merepotkan seperti ini. Bahkan dua formasi yang diciptakan oleh api teratai pemurni iblis memiliki kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan formasi penyegelan Tian Luo yang dibentuk oleh Hun Miseng sebelumnya. Xian dan juga yang lainnya tatapan mata mereka juga melihat pada formasi raksasa itu, satu di langit, satu di bumi, dan memancarkan gelombang energi yang luar biasa. Jika salah satunya melepaskan sedikit energi
saja kemungkinan akan bisa membunuh semua orang di tempat ini dengan cara yang sangat mudah. Pada saat semua orang merasa cukup terkejut, Xiaoyan tiba-tiba saja mengusap dahinya dan bola cahaya misterius di dalam kepala Xiaoyan langsung bergetar, seolah-olah akan ada sesuatu yang terbangun dari bola cahaya tersebut. Dua formasi raksasa telah muncul, satu di langit dan satu di bumi. Kelompok orang-orang yang ada di dalam tempat ini hanya tampak seperti semut di bawah formasi tersebut. Tatapan mata dari Patwa Hunmo dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika melihat perubahan yang tidak terduga seperti ini. Dia lalu mengatakan, sebenarnya api teratai pemurni iblis ini mampu membuat formasi besar yang telah ditempatkan oleh Saint teratai pemurni iblis. Tatapan matanya kemudian melihat pada terowongan spasial yang berputar cukup jauh di depan sana. Karena itu merupakan jalan untuk kembali menuju dataran tengah. Patwa Hunmo kemudian berteriak, semuanya cepat mundur. Dia memimpin pergerakan untuk menuju terowongan spasial supaya bisa kabur dari dalam tempat ini. Bagaimanapun juga kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menghadapi formasi besar yang telah diciptakan oleh api teratai pemurni iblis. Hun Miseng dan juga orang-orangnya ragu-ragu sejenak ketika melihat Patwa Hunmo telah melarikan diri. Namun mereka hanya bisa mengatupkan giginya dan tidak berani meremehkan kekuatan dari api teratai pemurni iblis yang sudah menciptakan formasi raksasa. Keputusan yang dilakukan oleh Patwa Hunmo itu dengan cara melarikan diri dilihat oleh banyak orang. Hal itu membuat para tetua dari klan kuno yang lainnya raut wajahnya juga telah berubah. Pada akhirnya mereka juga memilih kabur dari dalam tempat ini. Meskipun godaan untuk bisa mendapatkan api teratai pemurni iblis adalah sesuatu yang sangat menggiurkan karena bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat, namun seseorang harus tetap hidup untuk bisa menikmati hasilnya. Tapi jika mereka mati di dalam tempat ini, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Sun Er dan juga yang lainnya hanya bisa melihat banyak orang telah kabur. Dia segera mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Xiaoyan. Yang kali ini Xiaoyan masih terdiam sambil memegangi dahinya. Sebuah rasa sakit yang cukup samar telah ditampilkan pada raut wajah Xiaoyan. Hal itu membuat Sun Er menjadi cukup panik, lalu dia berteriak, kakak Xiaoyan, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, kita juga harus segera pergi dari dalam tempat ini. Pikiran dari Xiaoyan telah bergejolak, bahkan jiwanya telah merasakan pusing yang luar biasa. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti bagaimana caranya formasi besar itu dibangun, namun dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan yang luar biasa. Jika sampai kekuatan seperti itu mengenai semua orang yang ada di tempat ini, maka mereka akan langsung diubah menjadi debu. Namun tiba-tiba saja api teratai pemurni iblis tertawa terbahak sambil mengatakan, sudah terlambat bagi kalian semuanya untuk bisa pergi dari dalam tempat ini. Aku akan memurnikan kalian semuanya dan kuubah menjadi budak apiku. Jarinya dengan lembut ditekan pada lubang spasial yang menuju ke arah dataran tengah. Pilar cahaya api berwarna putih langsung membentuk sebuah formasi yang menutupi lubang tersebut. Detik berikutnya, tar! Lubang spasial yang menuju dataran tengah dalam sekejap langsung dihancurkan. Raut wajah dari Patwa Hunmo dan juga yang lainnya yang telah sampai di depan dari lubang hitam yang menuju dataran tengah sekarang telah berubah menjadi sangat suram. Karena sebenarnya api teratai pemurni iblis memang tidak akan membiarkan satupun dari mereka bisa keluar dari dalam tempat ini. Hun Miseng sekarang terlihat cukup panik, lalu bertanya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tetua Hunmo hanya berkata, bagaimana mungkin aku tahu apa yang harus dilakukan? Alam dari api teratai pemurni iblis ini telah dibangun oleh Saint teratai pemurni iblis, dan dikatakan orang itu merupakan eksistensi yang cukup dekat dengan tahap Dodi selama era di masa lalu. Saat ini tidak ada satupun orang di seluruh benua ini yang bisa dengan paksa menghancurkan alam yang telah dia ciptakan, kemudian membentuk terowongan spasial untuk keluar dari dalam tempat ini. Wakil kepala aula jiwa hanya bisa berkata, jangan bilang jika kita harus berada di dalam tempat ini dan menunggu kematian. Patwa Hunmo tertawa dengan cara yang cukup dingin, lalu menjawabnya, tidak akan mudah untuk membunuh kita semua. Tatapan matanya kemudian melihat pada leluhur menara pil, lalu dirinya berteriak, kenapa kita semuanya tidak bekerja sama saja? Saat ini dia telah mengendalikan formasi kuno langit pemurnian, bahkan dirimu tidak akan cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Leluhur dari menara pil tidak ingin berdebat dengan Patwa Hunmo, yang kemudian dia mengatakan, formasi kuno langit pemurnian telah dibagi menjadi 2
satu berada di langit dan satu berada di bumi. Aku akan mengurus formasi yang berada di langit, sementara formasi yang ada di bumi akan aku serahkan padamu. Iblis tua Hunmo hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah jika begitu. Selanjutnya, tatapan mata dari leluhur Menara Pil melihat ke arah kelompok Xiaoyan sambil mengatakan, Xiao Chen, gadis kecil dari naga Void kuno, Gunanhai, kalian semua akan bergabung denganku, memberikan serangan pada formasi yang ada di langit. Ucapan dari leluhur Menara Pil kecil itu membuat Xiao Chen dan juga yang lainnya menganggukkan kepalanya. Patua Hunmo saat ini juga telah mengajak beberapa ahli dari faksi yang lain untuk bergabung dengannya, terutama yang telah mencapai bintang 4 Doseng untuk bersama-sama mengatasi formasi yang ada di bumi. Api teratai pemurni iblis hanya bisa tertawa dengan cara yang cukup dingin ketika melihat banyak orang sekali lagi telah menyatukan kekuatan. Dia lalu mengatakan, sungguh usaha yang tidak penting. Meskipun aku sangat membenci orang itu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan tetap membiarkan diriku terperangkap di dalam tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan bisa dihancurkan olehmu, para orang-orang yang lemah? Setelah mengatakan hal tersebut, api teratai pemurni iblis telah mengubah segel yang ada di tangannya. Hal ini membuat formasi yang ada di langit dan juga di bumi mengeluarkan suara bergemuruh karena sebenarnya hal itu telah berputar. Energi alam yang berada di dalam tempat ini telah berubah menjadi sangat liar dan juga ganas. Beberapa ahli yang kekuatannya bahkan telah mencapai tahap Banseng. Raut wajah mereka langsung berubah menjadi sangat pucat. Akhirnya mereka pun memuntahkan darah segar. Formasi besar ini belum melepaskan serangan apapun, namun sudah membuat banyak orang tidak mampu bertahan. Kekuatan dari Saint teratai pemurni iblis memang benar-benar memenuhi reputasinya, bisa menciptakan formasi yang mengurung api teratai pemurni iblis di dalam tempat ini selama ribuan tahun. Kali ini, api teratai pemurni iblis yang sudah melayang di langit mengeluarkan api putih dari dalam tubuhnya yang melonjak dan dituangkan ke dalam dua formasi besar di langit dan juga di bumi. Dia lalu mengatakan, perbaiki formasi kuno langit, buat semua orang menjadi budak. Akhirnya, beng! Suara bergetar yang hebat telah terdengar di dalam tempat ini. Api putih yang dikeluarkan dari dalam tubuh api teratai pemurni iblis telah benar-benar berkumpul, dan hal itu menembakkan sebuah api putih raksasa yang membuat banyak orang terlihat ketakutan. Karena di dalam api putih ini mengandung energi penghancur. Raut wajah dari api teratai pemurni iblis telah berubah menjadi cukup serius. Dia mengarahkan jarinya ke arah bawah yang telah membuat formasi di langit dan juga di bumi sekali lagi bergetar dengan hebat. Hal itu juga langsung menembakkan dua pilar api berwarna putih. Target serangan ini sebenarnya adalah leluhur Menara Pil dan juga Pak Tua Hunmo. Melihat serangan semakin mendekat, raut wajah dari leluhur Menara Pil kecil telah berubah menjadi sangat serius. Dia lalu berteriak, semuanya serang secara bersama-sama. Setelah mengatakan hal ini, leluhur Menara Pil kecil mengeluarkan setetes darah berwarna hijau yang bercampur dengan warna emas. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatannya dikeluarkan oleh leluhur Menara Pil kecil ini telah berubah menjadi kekuatan raksasa. Hal ini menyebarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, dan itu mengandung aroma obat yang benar-benar pekat. Xiao Chen dan juga yang lainnya sekarang juga telah melepaskan doki dari dalam tubuh mereka dengan raut wajah yang sangat serius. Sementara Patua Hunmo dan juga para tetua lain yang ada di bawah sana, mereka juga telah menggabungkan kekuatan untuk memberikan serangan pada pilar cahaya yang telah dikeluarkan dari formasi yang ada di bumi. Akhirnya, duar, ledakan yang sangat menakutkan pun mengguncang langit dan bumi. Wilayah lautan magma kini telah berubah menjadi lubang raksasa. Tatapan mata dari api teratai pemurni iblis ketika melihat hal tersebut, dia hanya tertawa sambil mengatakan, hahaha, sungguh perlawanan yang keras kepala. Sekali lagi, tangannya membentuk sebuah segel. Dia juga telah meluncurkan serangan yang lainnya yang membuat kelompok dari hantu tua Hunmo di bawah sana berusaha sekeras mungkin untuk memblokir serangan tersebut. Sebelum pada
Pada akhirnya, diar! Serangan itu telah menghancurkan pertahanan mereka. Sebuah pilar cahaya sekarang telah mengejar leluhur menara pil kecil dan juga hantu tua Hunmo. Sebelum akhirnya hal tersebut bertabrakan satu sama lain dan memunculkan gelombang api raksasa di tempat ini. Dari tempat yang cukup jauh, api teratai pemurni iblis telah menyaksikan sebuah api yang besar menyebar dari tabrakan dua pilar api putih. Dia segera tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Sekarang sudah tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan langkahnya untuk keluar dari dalam tempat ini. Api teratai pemurni iblis lalu mengatakan, "Sain teratai pemurni iblis, apakah kau pikir dirimu akan bisa menghancurkanku seperti ini? Aku merupakan objek surgawi dan secara alami diriku ini telah dilindungi oleh dunia." Baru saja mengatakan hal tersebut, api teratai pemurni iblis bisa merasakan sesuatu yang cukup aneh terjadi di depan sana. Tatapan matanya kemudian dibuat terkejut ketika dia bisa merasakan banyak aura telah hadir di tempat itu. Hal ini membuatnya mengatakan, masih hidup? Apakah mereka semuanya benar-benar masih hidup? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tatapan mata dari api teratai pemurni iblis kini telah berubah menjadi sangat fokus. Sekarang dia telah menemukan sosok dari Soyen berada di tengah-tengah lingkaran cahaya. Leluhur dari menara pil kecil dan juga Pak Tua Hunmo, mereka semuanya tidak menderita luka yang cukup serius meskipun penampilannya tampak menyedihkan. Hal seperti ini membuat api teratai pemurni iblis sangat tercengang. Bahkan leluhur menara pil kecil dan juga Pak Tua Hunmo sedikit linglung menyaksikan tubuh mereka berdua telah dilindungi oleh bola cahaya. Meskipun bola cahaya ini tampak cukup lemah, namun hal itu benar-benar mampu memblokir serangan dari formasi besar yang bahkan akan bisa langsung menghancurkan tubuh dari seseorang yang berada di bintang 6 doseng. Semua orang hanya saling bertukar pandang. Jelas tidak ada satupun dari mereka yang mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Sun Er tiba-tiba saja melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup kaget, lalu berteriak, "Kakak Soyen, apa yang terjadi padamu?" Karena saat ini dari dalam tubuh Soyen telah memancarkan sebuah cahaya putih yang cukup redup. Cahaya ini pun kemudian berkumpul dan berubah menjadi sosok manusia yang terlihat ilusi. Semua orang juga langsung melihat pada Soyen dengan sebuah keterkejutan karena sosok yang telah muncul ini benar-benar mirip dengan sosok dari api teratai pemurni iblis. Leluhur menara pil kecil ketika melihat sosok telah keluar dari dalam tubuh Soyen dengan tatapan mata terkejut, dia segera berteriak. Sebenarnya sosok yang keluar dari dalam tubuh Soyen merupakan Sain teratai pemurni iblis. Semua orang cukup kaget dengan kata-kata itu yang kemudian hanya bisa mengucapkan, "Apa?" Mereka mengetahui bahwa Sain teratai pemurni iblis telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Namun kenapa tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Soyen? Sementara Soyen, matanya saat ini masih tertutup rapat. Tubuhnya kemudian bergetar dan kedua matanya secara perlahan telah terbuka. Namun bola mata Soyen sekarang bukan berwarna hitam, sebaliknya itu adalah warna putih. Secara perlahan tatapan mata Soyen melihat pada semua orang yang ada di dalam tempat ini. Hal itu membuat banyak orang ketakutan, seolah-olah ingin langsung bersujud di hadapan Soyen. Jantung mereka semuanya juga langsung berdebar dengan kencang. Bahkan ahli sekuat Pak Tua Hunmo juga tidak bisa menahan dirinya untuk langsung berlutut di hadapan Soyen. Sain teratai pemurni iblis merupakan ahli yang dikenal sebagai seseorang yang hampir mencapai tahap Dodi, dan siapa yang bisa menyangka bahwa sosok seperti itu akan sekali lagi muncul dalam keadaan seperti ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tubuh dari Soyen yang telah dirasuki oleh jiwa dari Sain teratai pemurni iblis bisa mengalahkan api teratai pemurni iblis yang ada di depan sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol.